psikolog itu bisa pakai BPJS nggak? Hai guys, selamat datang di Podcast. Podcastnya Fokus, senggol dong. Oke, jadi teman-teman apa kabarnya nih? Harus baik ya pastinya ya, di era pandemi kayak gini kita harus tetap jaga kesehatan dan juga produktif nih. Oh iya, aku di sini sebagai moderator. Perkenalkan, namaku Muhammad Hafiz Nur Fauzun, biasa dikenal sebagai Hafiz. Di sini aku nggak sendirian. Pastinya ada pendamping-pendamping yang keren banget. Yang pertama ada Ardin. Silakan Din. Ya, makasih Fis. Perkenalkan, namaku Ardin Pramana, biasa dipanggil Ardin. Ya, pasti kalian udah pada kenal lah dari episode-episode sebelumnya gitu. Oke. Selanjutnya ada Tiar nih. Silakan Tiar. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Bahtiar. Ya, itu tadi pendamping-pendamping aku pada episode kali ini nih. Di episode kali ini kita mau bahas apa nih? Aduh, bahas apa nih, Ardin? Tapi sebelum kita kasih tahu, aku mau nanya nih, sama kamu nih, Ar. Gimana Aku tuh akhir-akhir ini lagi coba cari itu, lagi sering lihat apa yang di TV-TV yang peramal-peramal gitu, yang peramal tangan. Aku bingung nih, tanganku nih. Menurut kamu tanganku apa nih nasibnya nih, Ar? Kamu bisa nggak, Ar? Waduh, aku sih pernah baca di buku gitu kalau garis tangannya kayak gitu tuh udah ya paling umur 20-an udah lewat lah ya. Loh, aduh. Apa hubungannya tuh? Tapi kita nggak boleh percaya gitu aja loh ya. Kita harus tanya kepada ahlinya gitu. Oh ya, bener banget nih. Sesuai dengan podcast kita pada hari ini nih. Tepat kali, kita bakal podcast bareng anak-anak yang tahu masalah ramal-ramalan tangan ya, Ar. Yang mitosnya bisa ngeramal tangan. Mitosnya. Oke. Mungkin itu mitos atau fakta kita nggak tahu. Mungkin kita panggil aja nih langsung dari anak-anak psikologi. Hari ini kita ada dua narasumber nih dari anak-anak psikologi. Yang pertama ada Anissa Lutfi dan juga Abi Rama. Silakan masuk, bisa on cam ya, dan on mic nih pastinya nih. Selamat datang teman-teman psikologi. Iya. Selamat datang. Boleh dong kenalan dulu nih, kenalan sama kesibukannya lagi apa ya? Kesibukan kalian itu lagi apa ya? Siapa dulu nih? Saya Siapa dulu dong? Oke, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Anissa Lutfiani, biasa dipanggil Anissa. Aku dari Psikologi Undip tahun 2020. Oke. Halo Anissa. Anak psikologi emang cantik-cantik ya? Iya. Lanjut aja nih mungkin nih. Ada yang cowok. Ini Mas ini. Oke, kayaknya udah pada kenal nih kayaknya nih. Buat barangkali ada yang belum kenal ya, perkenalan ulang. Nama aku Rifka Birama Prasetyo, panggil aja Abi. Dari Psikologi Undip 2020 juga. Oke, lagi sibuk apa nih kalian berdua, Anissa? Dari aku sih lagi sibuk nugas aja sih, sama kayak tugas-tugas proker organisasi juga lagi ngerjain itu. Paling cuma sekitar itu aja sih. Anak kura-kura ya, ternyata ya. Ya. Kuliah rapat. Masih normal. Ini kalau Abi Rama sibuk apa nih? Katanya lagi sampingan jadi pembaca kartu tarot. Aduh, ketahuan. Lagi sibuk apa nih, Mas? Ketahuan nih. Enggak dong, aku sibuk kuliah aja sih, karena kuliahnya pusing juga. Oh, sekarang ada kura-kura sama kupu-kupu ya. Nah, iya. Kalau tadi Anissa Lut kan rapat, kalau aku ya kuliah aja. Buat Anissa Lut dan Abi Rama nih, kan udah 1 tahun di psikologi gini ya. Gimana sih perasaan kalian bisa masuk ke psikologi? Kan psikologi itu kan ya bisa dibilang salah satu yang ketat ya di situ. Nah, gimana perasaan kalian bisa
masuk ke prodi psikologi ini nih, gimana? Dari Anissa lu dulu deh. Oke, kalau aku sih biasa aja ya. Nggak ada bercanda-bercanda. Emang enteng kelasnya enteng emang. Udah expect Enggak, dari enggak. lahir kalau mau masuk psikologi. Jadi perasaannya Biasa aja, keren banget. rasanya seneng sih bisa masuk jurusan yang diinginkan, terus juga lumayan ketat juga ya kalau di psikologi Undip, banyak pendaftarnya. Jadi ya seneng, bangga gitu. Oke, berarti itu udah dari dulu ya dipenginin masuk psikologi. Iya. Oh. Oke, nggak kayak kita ya, Ar, yang Karena psikologi itu setiap ketat hari ya. berubah. Nah, iya. Iya, Kan emang psikologi itu ketat ya. istiqomah gitu. Training ibu-ibu senam ketat. Waduh. Tapi Nis, kan kamu sendiri kan udah expect dari dulu kalau pengen masuk ke psikologi ya. Apa sih bayangan kamu yang pertama kali masuk ke psikologi itu? Kenapa kamu milih itu gitu? Sebenarnya sih alasan pertama ya, bayangan pertama aku masuk psikologi itu kayak nggak ada matematika itu Oh, iya. pertama. Terus Tapi ternyata- jago matematika. ternyata Padahal dulu malah jago matematika. banyak gitu hitung-hitungannya. Terus ya gitu sih, apa kalau alasan masuk psikologinya karena pengen mempelajari mental manusia. Kepribadian juga ya. Wah, bagus. Iya. Sebelumnya ada itu nggak ada riwayat penyakit gangguan jiwa gitu barangkali kan karena ingin berobat Oh, diri, ingin belajar dari mengobati sendiri, pengalaman sendiri ya, Ardin. ya gitu. Gimana nih, Abir? Masa lalu. Perasaan masuk psikologi nih? Perasaannya sih senang juga sih, karena gak apa ya, gak expect gitu bisa masuk psikologi, karena ya bisa dibilang target utamanya bukan psikologi lah. Akhirnya berjalan sampai deh di psikologi. Tapi Bir, mau tanya nih Bir, kan dari lo Birama kan cowok banget nih. Sedangkan psikologi itu kan Laki. mayoritas anak-anak cewek. Gimana itu biar tetap laki? Ya, itu gimana tuh? Baik. Kan di psikologi kan yang penting belajar materinya kan. Kalau masalah orangnya mah Iya, benar. mau kelihatan ya cowok banget, cewek nggak masalah sih. Nah, yang penting kedepannya iya. itu gimana insight yang kita dapat ini. Itu base gitu. Betul. Jadi kan kamu dulu SMA IPS ya? Betul. Oh, nah tadi kan Anissa Lut bilang tuh dia salah satu ekspektasi nih masuk psikologi itu karena dia ngira itu nggak ada hitung-hitungan, nggak ada matematika. Nah itu sama nggak sama kamu nih? Ngira juga nggak ada hitung-hitungan atau emang udah tahu ada hitung-hitungan? Sejujurnya sih sama ya, karena ngiranya tuh kan psikologi belajarnya orang gitu, nggak ada hitung-hitungan. Akhirnya ada hitung-hitungan juga sih. Coba Emang nggak bisa lepas ya? dari Lumayan plot hitung-hitungan. twist ya. Iya. seakan-akan itu matematika musuh bersama. Matematika itu kayak mantan ya, semakin dilepas Oh, iya. semakin dekat. Oh, yes. Ya, Iya, tadi kita udah denger nih apa perasaan dari dua narasumber kita, gimana rasanya masuk ke psikologi. Nah, kan kalian masuk ke psikologi itu juga pasti kalian memperhatikan yang namanya prospek kerja nih dari lulusan psikologi ya. Nah, prospek kerja dari lulusan psikologi itu apa aja sih kalau boleh tahu dari Abirama nih? Oke, sebenarnya sarjana psikologi itu nggak cuma jadi psikolog doang atau jadi tenaga kesehatan doang. Tapi kalau dari S1 sih bisa kemana aja ya, kayak di perusahaan, bisa di bank, apalagi ya di bank kan semua jurusan bisa juga. Jadi lumayan luas sih. Nanti itu tergantung penjurusan gitu. Kalau aku sih lebih condong jadi psikolog ya sebenarnya.
psikolog klinis. Itu nggak pengen jadi guru BK, itu bisa nggak sih? Kalau setahu aku sih kalau guru SMP SMA gitu nggak bisa. Jadi harus dari jurusan pendidikan konseling. Jadi beda ya? Itu beda Dengan matkul berarti. psikologi. Beda matkul kuliah. Beda jurusan malah, Ardin. Dan Beda jurusan. Nah, aku pernah baca nih Birama sama Anisalut. Katanya kalau ambil psikologi itu habis lulus itu gak langsung jadi bisa psikolog. Apalagi nih buat Anisalut ya. Harus ngambil pendidikan lagi gitu. Bener nggak? Katanya gitu. Bener sih. Yang aku tahu sih ya, nanti Anisalut bisa tambahin nih. Soalnya aku barangkali salah juga. Kalau S1 sih emang belum bisa jadi psikolog ya. Kalau psikolog kan kayak harus ambil profesi gitu di S2-nya. Gimana Lut? Mau nambahin nggak? Kayaknya harus ditambahin sih. Segitu yang aku tahu. iya Yang penting benar S2 banget ya, kata gitu ya. Adi. Jadi kita harus pendidikan profesi S2 dan untuk jadi psikolog juga kita harus dapat sertifikasi untuk praktiknya. Berapa tahun tuh Kurang kira-kira lebih. tuh? Oke. Kenapa? Berapa tahun tuh kira-kira sampai benar-benar bisa jadi psikolog? Kayaknya kalau S2 sih 2 tahun ya. 2 Nah, tahun. kalau kelamaan Anisalut ada rencana lain nggak? Mau jualan pop es apa-apa gitu? Jadi peramal kan bisa. Gak harus jualan Ya, obat, iya. jadi peramal ya, itu bisa. Tarot, baca Jualan tarot. pop es tapi ya buat jualan pop es tapi menganalisa lingkungan sekitar jadi jualannya laku. Gitu marketingnya Keren pakai banget. psikolog. Tadi Gimana nih? Anisalut bilang tuh harus ada tadi harus dapat izin dulu ya kalau mau jadi psikologi itu dari mana izinnya kan kalau misal dari dari pengacara itu dari Kemenkumham, kalau dokter itu dari Kemenkes, kalau psikolog itu sendiri itu dari mana tuh? Yang pertama dari orang tua, pasti izin dari orang tua. Lot, Bisa Lot, ya deh. enggak dong. Itu mah restu ya. Ya. Gimana lu jawab Yup? Yang serius gimana? Iya. Versi serius. Iya. Jadi kalau setahu aku sih ya, kalau saat ini aku tahunya sih dari HIMSI ya. Jadi HIMSI itu semacam perkumpulan psikolog-psikolog di seluruh Indonesia gitu. Dan kita juga punya kode etik psikologinya sendiri. Oh, jadi ada sendiri Gak cuma dari orang tua Iya, dong. Apalagi orang tuanya orang HIMSI itu juga bisa ya. Orang tuanya anak HIMSI, orang tuanya kerja di HIMSI kan kesinambungan. Jadi gitu, Fis, proker-prokernya nih. Iya. Fis. Betul Prospek banget nih. Proker, prospek. Mungkin nih Iya dong bisa kalian. juga tuh. Nih Ardin di itu dulu nih, kayaknya ada gangguan jiwa nih. Bilang pikirannya tuh kemana-mana. Jangan Orang dibaca, prospek makanya kok bilangnya dibaca. proker. Makanya bisa baca pakai garis tangan. Ini pakai garis tangan coba. Nah, itu menarik sih. Banyak orang awam ya, katanya anak psikolog tuh bisa ngeramal gitu. Bisa dari jari tangan, dari mukanya dilihat aja langsung bisa. Sebenarnya bukan gitu sih, tapi gimana ya, kalau dari psikolog sendiri, psikologi, itu kan belajarnya tingkah laku manusia. Jadi, kenapa kita tahu orangnya kayak gimana ya? Karena dilihat, diamati, diobservasi orangnya. Jadinya tahu gitu. Bukan masa depannya juga sih. Berarti bukan karena bantuan makhluk halus ya. Bukan. Bukan dong, itu mah dukun. Belajar ya. Tapi bisa kan? Belajar. Bisa juga kalau sih. mainnya gitu. Apalagi katanya Alisa tuh punya kodam ya, Nut. Gimana? Kalau dari Alisa sendiri gimana memandang mitos-mitos kalau anak psikologi itu bisa meramal gitu? Alisa memandang hal itu gimana? Ya, mitos-mitos dan stigma kayak gitu sih udah sering banget ya didengar sama anak psikologi. Kalau aku sih mandangnya mungkin ya karena orang awam itu banyak yang belum tahu gitu. Kalau sebenarnya psikologi itu ya ilmu yang ilmiah. Jadi bukan dasarnya bukan
sekedar asumsi-asumsi aja, tapi juga harus melewati prosedur-prosedur ilmiah kayak yang tadi Abirama bilang itu. Jadi ada observasi, ada wawancara, ada tes-tes psikologinya juga. Jadi nggak segampang lihat garis tangan atau lihat kepribadian orang dari satu sisi aja, itu nggak bisa. Iya, Oke, bener berarti banget tuh. Kayak gitu, guys. bukan Terus pakai juga, perkayongan. iya, penelitiannya itu bukan baru-baru kemarin gitu loh. Penelitiannya udah dari berpuluh-puluh tahun lalu lah, gitu. Tapi ini apa ya? Pasti itu orang-orang awam juga pasti mikirnya kan gitu. Yang pertama, yang kedua itu orang awam itu kalau mau datang ke psikolog nanti dikira itu pasti orang gila kan yang datang ke Nah, psikolog. bener banget Ke tuh. psikolog atau ke psikiater sih? Jadi apa sih bedanya psikolog sama psikiater sebenarnya? Sama psikopat. Nggak mau jawab. Oh ya, psikolog, psikiater sama psikopat itu bedanya apa? Sama-sama psi. Gimana nih, Anissa Coba lu? nih, Apa sih Coba nih, bedanya jawab nih. psikolog sama psikopat, Ya. psikiater? Oke, jadi emang banyak banget ya orang yang kayak bingung bedain psikolog sama psikiater tuh apa sih bedanya gitu. Jadi kalau psikolog sendiri itu dia lulusan S1 psikologi ya jelas, dan dia hanya memiliki kewenangan untuk mendiagnosis aja, tapi nggak boleh kasih resep obat karena basicnya bukan dokter kalau psikolog kan. Nah, kalau psikiater sendiri itu bisa meresepkan obat buat pasien itu spesialisasi kejiwaan. Mungkin bedanya di situ. Iya, Berarti gitu. psikiater itu bukan lulusan psikologi ya? Atau gimana? Bukan dong. Ya, jadi Iya kalau kan nih? psikiater itu dokter. Dokter ya. Oke. Nah, kalau Abirama sendiri nih, pasti kan apa ya, banyak orang-orang yang punya gangguan mental terus mau ke psikolog tapi takut karena banyak stereotip di masyarakat yang menganggap kalau psikolog itu orang gila. Jadi gimana sih Abirama cara menanggapi hal tersebut? Apapun kan Abirama bisa aja nanti jadi psikolog kan? Oke, barusan ada truk lewat jadi aku hold bentar. Masalah itu ya, maksudnya kayak masalah kesehatan mental atau mental health itu udah jadi isu yang sekarang nih emang lagi booming banget gitu. Masalah kesehatan mental lah, gimana takut ke psikolog kayak stigma gitu. Nah, menariknya kita di S1 juga lagi gencar-gencarnya nih mensosialisasikan atau kayak ngasih media atau postingan kreatif gitu tentang kesehatan mental biar orang tuh kayak teredukasi gitu. Jadinya masyarakat juga ya kita perlahan menyingkirkan atau menghilangkan stigma tadi gitu. Oh, jadi buat kalian-kalian yang nonton yang patah hati, depresi, jangan takut ke psikologi. Psikolog. Bener. Terus tambahan juga kayak banyakan tuh orang yang nantinya ditanganin sama psikolog atau psikiater itu kesannya kayak udah telat gitu atau kayak udah parah karena emang buat ngungkapin itu emang susah. Tapi kalau udah kerasa kayak gitu sih mendingan jangan ragu buat ke psikolog atau ke psikiater karena biar nantinya ditanganin atau masalahnya tuh bisa cepet kelar gitu loh. Ya, bener nggak Fit? Apa Abirama ngada-ngada Fit? Itu bener nggak Fit? Nanti Lot, takutnya Abirama ngada-ngada kan ya? So tahu ya, Ar. Iya, bener nggak itu Lot yang yang disampaikan Abirama itu bener nggak? Oke, yang disampaikan Abirama bener banget. Jadi
emang Guys. Dari dulu tuh penyakit mental itu jadi stigma yang negatif banget ya di masyarakat, apalagi di Indonesia juga. Kayak banyak juga orang yang sebenarnya dia memang punya masalah psikologis, tapi malah dikiranya kena gangguan makhluk gaib gitu kan. Gitu. Kalau Depresi dikiranya kesurupan. Aduh. iya, dikiranya kesurupan atau kerasukan gitu. Jadi sekalian aku pesan juga ya buat teman-teman semua, kalau misalkan punya masalah psikologis ya, kayak ngerasa aku akhir-akhir ini kok ngerasa cemas gitu, atau ngerasa takut yang berlebihan gitu, kalian bisa minta bantuan profesional ke psikolog atau psikiater untuk bisa mengidentifikasi ya masalah apa sih yang lagi kamu alami gitu. Jadi bisa diselesaikan juga. Nggak usah takut untuk pergi ke psikolog. Oke, Iya, oke, oke. benar. Oh ya nih, aku mau tanya nih. Mau tanya nih. Kalau oh ya lanjut. Nih, buat aku sendiri sih ya, menurut aku sendiri tips kalau misalkan malu atau takut gimana-gimana ke psikolog, mending kayak cerita aja gitu ke temennya. Kalau bisa ke temennya yang jurusan Yang bisa psikologi. dipercaya. Oh, Ya, dan bisa dipercaya juga. Nanti dibocorin Jangan buaya. kan males ya. Ya itu. Makanya di jurusan psikologi juga kita di semester awal kan belajar kode etik juga ya. Jadi di situ kalau ceritanya ke anak-anak psikologi ya mungkin juga masih menjunjung kode etik itu gitu. Jadi kan kita belajar juga dikit-dikit kan. Jadinya yes, aku saranin sih kayak cerita aja gitu ke teman-teman yang psikologi. Nah, Gitu guys. ya, dengerin tuh kata dari dua calon psikolog kita, Eda. Nanti bisa hubungi nomor di bawah ini, nomor di bawah. nanti kita Kalau mau nanti cerita bisa bisa. ya nanti bisa ditaruh di deskripsi nih link kantor Ya. psikolognya. Capek. Semoga cepat Aku lulus mau ya nanya nih. biar nanti mengatasi teman-teman kita yang gangguan jiwa. Amin. Oke. Aku mau nanya nih. Tadi kan udah dijelasin tuh gimana biar masyarakat mau ke datang psikolog, biar ngilangin stigma buat kalau yang psikolog itu orang kena gangguan mental. Nah, ini aku pengen bicara dari kacamata yang lain nih, dari masyarakat yang ingin, tapi kalau ke psikolog itu masih ragu. Nah, ragunya itu bukan karena takut dianggap sebagai orang gila, tapi itu. Jadi kalau misal ke psikolog itu bisa pakai BPJS nggak? Ya sebenarnya Benar. Gangguan. Ya kan masalah utama gangguan jiwa kan karena ekonomi yang kurang. Nah, itu. Betul banget. betul nggak, Fis? Banget nih. Betul banget nih. Itu makanya aku tadi bilang minimal tuh kayak cerita gitu ke temennya yang jurusan psikologi, karena kan tahu ya barangkali gak ada dana buat ke psikolog. Jadi kalau misalkan nih kalian temennya itu jurusan psikologi gitu, kalau kitanya dari anak psikologinya kayak gak bisa jawab atau kurang paham cara-caranya, kan nanti kita bisa tanyain ke dosen kita gitu. Nanti dosen kita jawab, terus kita sampein ke kalian. Jadi minimal gitu sih, minimal. Boleh nih Anis Salut barangkali mau nambahin masalah ekonomi. Iya. Jadi benar banget ya kata Abir, mungkin sebelum memutuskan untuk pergi ke psikolog, kita bisa cerita dulu sama temen yang mungkin dari jurusan psikologi juga. Terus untuk sekedar info juga ya, kalau sekarang ke psikolog udah bisa ditanggung sama BPJS. Jadi di beberapa puskesmas juga udah ada psikolog sih, setahu aku gitu. Jadi kalian bisa searching aja di Google, itu pasti ada. Tuh, yang penting harus ada niat terlebih dahulu untuk berubah. Iya, betul. Nah, jadi buat masyarakat luas nih, masyarakat semuanya
harus mau kalau misal ada gangguan, ada ngerasa ada yang gak beres di diri sendiri tuh bisa datang aja Atau ke mungkin puskesmas ada yang orang ada di sekitarnya, ya orang di sekitar yang mulai rasa depresi, cemas, silakan dibantu untuk kemana, ke psikiater, ke psikolog. Nih, Iya, jadi apa buat bersama lah, biar karena kan nggak kelihatan kan ya kalau masalah kesehatan mental kan nggak kelihatan gitu. Kalau sakitnya Ya, apa tipes kan kelihatan gitu. Jadi kita Nah. nggak pernah tahu. Jadi jangan takut untuk speak up gitu. nah iya, itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Instagram nih. Kita buka Q&A kemarin kan, ada pertanyaan dari Instagram nih. Bagus banget pertanyaannya menurutku. Wih, Ini Apa tuh? dari Anisalut. Loh, kok Anisalut ya? oh mungkin yang Oh, lain, yang lain. Anisalut yang lain. Kita nggak tahu. Oh gini Ar, mungkin itu Anisalut anak fakultas lain, bukan psikologi gitu. Anak Ya kita kan nggak tahu ya Yar. Nih tanya nih dari Instagram. Dia itu tanya gimana sih cara beradaptasi di lingkungan psikolog, karena kan mungkin dia itu ngerasa lingkungan psikolog itu lingkungan yang wah ambis kelas atas gitu. Gimana sih Iya, cara iya. kalian beradaptasi? Ini Ansalut emang mungkin mau masuk psikolog Ansalut. Gedungnya juga bagus banget ya, Fakultas Nah. Psikologi Undip tuh. Jadi mungkin anak itu ngiranya kalau masuk psikologi harus wah gitu. Coba deh. Ya, harus pakai mobil masuk kampusnya. Nggak boleh roda 2, Nah, ya. malah gangguan mental Mana nih? mahasiswanya. Dari Ansel sendiri pandangan kan mungkin cewek kan yang lebih boros kan, jadi Ansel sendiri gimana nih? Kata siapa tuh? Nah, kan saya juga punya teman dekat Punya cewek. teman dekat. Teman dekat. Ya, gimana dulu cara mengatasi itu? Sebenarnya itu juga cuman sekedar asumsi dari orang luar sih ya. Soalnya aku sendiri yang ngerasain masuk psikologi, apalagi psikologi Undip itu nggak ada sih kayak gituan kayak harus pakai mobil, harus pakai HP yang baru, HP yang bagus gitu, nggak ada. Jadi teman-temannya pun friendly sih, mereka mau bisa nerima kita apa adanya sih. Dari itu pengalaman aku kayak gitu sih. Apa Mungkin dari adanya, antara Ar. aku. Lagi-lagi Berarti temennya apa adanya, bukan ada apanya. Nah, lagi-lagi benar. gimana Terus kita juga- mau menilai seseorang kalau kita nggak menjadi orang itu? Betul. Watch nih. Kalau Luar langsung yang biasa kasih quote. memang. Yang kasih quote Luar malah moderator. biasa. kalau dari Abirama Udah sendiri gimana nih? Kalau stigma gitu sih bukan di psikolog doang ya. Bukan di psikologi doang ya. Kayaknya di semua fakultas juga gitu nggak sih? Cuma uniknya tuh kalau di psikologi kita tuh yang dijunjung itu empatinya gitu, rasa empati antar sesamanya itu yang harus dijunjung gitu. Makanya ditanyain kalau temennya kayak ada apa, ditanyain. Jadi apa motor atau mobil atau HP itu bukan concern yang utama gitu. Yang utama ya kita belajar, sama-sama belajar, sama-sama lagi kuliah juga. Jadi itu di psikologi kayaknya bukan sesuatu yang paling penting sih. Gitu. Gila. Mantap. Ada Q&A lagi nggak nih Ar? Buat nantinya kita kasih kesimpulan dulu buat tadi yang tanya Anisalut, jadi nggak usah ragu kalau masuk ke psikolog, karena insya Allah semua lancar, kamu bisa masuk sekolah dengan baik. Ikuti aja alurnya buat Anisalut nih. Buat yang lain-lain juga yang mau masuk psikolog nih. Benar. Bagus nih, bagus. Tuh. Ya, Hafiz pengen masuk psikologi nggak sih Fiz? Sebenarnya Fiz. Aku kamu kayaknya lagi banyak Oh, masalah lebih nih ya. cocok Kalau mau konsultasi boleh nih, Fis.
Kalau mau konsultasi boleh Nanti di sini. sekalian. Langsung konsultasi di sini aja. Oh, iya boleh langsung. Soalnya dari tadi aku liatin kayak aduh ada masalah besar nih. 8-0. Aduh. Tadi kita udah bahas tentang di psikologi itu belajar apa, terus stigma masyarakat tentang penyakit mental itu gimana. Nah, aku itu pengen tanya, selain tadi itu yang kalian jelaskan, kalian pengen masuk psikologi itu karena prospek dan lain-lainnya, ada nggak sih prestasi-prestasi apa yang membuat kalian tertarik masuk ke psikologi, khususnya di Undip nih? Prestasi apa aja yang udah diraih sama psikologi Undip? Dari Anisalut gimana nih? Ada apa aja? Oke, kalau dari psikologi Undip sendiri, ini ya, kalau kemarin-kemarin sih baru menang lomba-lomba isai mahasiswa tuh yang paling banyak. Terus kemarin juga ada yang lolos pendanaan PKM sampai nasional. Cuman memang kayaknya nggak juara sih kayaknya, tapi udah masuk ke nasional kan juga udah. Itu emang susah. Membanggakan, itu membanggakan. Itu emang susah. Itu hebat. Itu kita akuin itu emang susah tuh. Iya. Karena kita semua di sini nggak lolos. Kita cuma tahap 1 ya, Ar. Ya, betul. Tahap jurusan. Kalau Birama sendiri gimana tuh? Atau nggak tahu nih prestasinya psikolog? Iya, karena kan Prestasinya kupu-kupu sih- nih. Iya nih. Buat lebih lanjutnya sih bisa dilihat ya di IG-nya BEM Psikologi Undip tuh. Karena kalau juara-juara pasti diupload tuh di situ. Waduh. Ini jawaban aman sekali. sama ya ngelesnya anak psikologi nih, gini nih. Terus juga ya, setiap fun fact-nya itu, setiap univ tuh fokus utama psikologinya itu beda-beda gitu. Kalau di Undip fokusnya itu ke psikologi keluarga. Nah, itu yang bikin aku kayak tertarik gitu sih. Karena kan keluarga kan deket banget nih sama kita. Nah, jadi kalau di Undip tuh fokusnya di situ. Itu yang bikin aku tertarik sih. Oh nih, ini informasi baru nih. Psikologi keluarga. Emang psikologi apa aja tuh? Keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Walah, psikologi kan ada psikologi pendidikan, industri, klinis, keluarga itu tadi. Terus apa lagi ya? Aku lupa deh. Apa lagi nih? Kayaknya dari muka-mukanya mau nambahin nih. Iya, harusnya nambahin. Nggak boleh cukup, Oke. nggak boleh bilang cukup. Boleh cukup. Oke, kalau psikologi itu peminatannya ada banyak ya. Tadi yang disebutin Abir benar, terus ada psikologi forensik juga. Jadi yang kayak berhubungan sama hukum juga sih itu. Nah, iya tuh, Terus, berhubungan tuh sama hukum. Terus kayaknya udah sih tadi yang disebutin Waduh. Abir. Namanya cuma satu ternyata. Kirain Nggak dihitung. Oke, berarti luas banget emang. Karena dari apa penjurusan tadi itu bisa meluas juga gitu. Kalau dari industri kan banyak juga, psikologi keluarga juga banyak. Jadi dari segitu aja udah banyak. Mau ditambahin lagi nanti tambah banyak lagi dong. Iya, betul Iya, sekali. benar-benar. Jadi, teman-teman jangan bikin psikologi ya cuman psikolog. Masih banyak jaringan-jaringan lain gitu. Nggak sesempit yang kita kira ya. Iya, yang sempit cuma hatinya Hafiz. Iya. Ini Hafiz emang muka-mukanya kayak lagi galau ya, Ar. Ya, nanti Hafiz boleh dikasih kontak person mereka aja deh ya, habis ini ya. Nanti Oke, langsung konsul siap. nih, langsung konsul. Dari IG juga. Iya boleh nih, boleh banget nih. Iya. Dari aduh, namanya ini kayaknya second akun ya. Aduh. Dari @Cimori. Cimori. Namanya manis sekali seperti Cimori. Jadi Cimori ini nanya nih, apa sih tips dan trik supaya bisa masuk ke psikolog? Wah, bagus banget tuh buat kalian-kalian Nah pengen itu masuk ke yang ditunggu tuh, psikologi. mesti tuh. Cimori penyelamat hari ini. Nggak masuk skrip. Siapa nih yang menjawab nih?
Salut dulu, Ani Salut. Gimana nih Lut? Tips dan triknya Lut? Oke, sebenarnya untuk tips dan triknya sih umum ya, sama kayak jurusan yang lain. Paling kalau emang harus disiapin banget ya belajar aja sih, belajar supaya bisa masuk. Aman. Belajarlah sampai kamu masuk jurusan favorit dan merasa biasa aja. Iya, quotes lagi dari Quotes. Adi nih. Quotes terus ini. Cocok banget dari masuk ke Abirama psikologi sendiri. pastinya. Kalau dari Abirama nih, yang tadi Ani Salut bilang kalau kita harus belajar kan pasti SBM, SNM gitu kan. Ya kalau SNM nilai rapotnya jangan naik turun, kalau bisa naik. Kalau SNM, kalau SBM ya belajar buat SBM gitu. Terus juga kalau bisa nih yang mau masuk psikologi itu tahu juga gitu apa belajarnya apa aja. Kan kayak tadi barangkali kaget ya, taunya nggak ada hitung-hitungan, ternyata ada hitung-hitungan, terus nanti korban. iya Mereka berdua males-malesan. korban. Makanya bukan cuma psikologi doang sih, tapi karena ini lah bahas psikologi ya, kayak dicari dulu matkul-matkulnya, terus prospek kerjanya gitu sih. Itu bisa naikin motivasi juga buat jadi psikologi, masuk ke Oh ya jurusan nih, psikologi. Harus ngulik. Mau nanya nih. Ngulik. Oh ya benar. Nih aku mau nanya, tadi kan Abirama nyebut nih yang ada jalur dari SNM, SBM. Kan katanya nih kalau SNM itu harus, misal kita harus mau masuk jurusan A, kita harus unggulin di nilai ini. Kalau psikologi itu sendiri tuh gimana tuh? Itu harus ngunggulin yang apa ya? Yang paling tinggi nilai apa gitu? Ya, Itu apa ada sih nggak? yang nilai? Nah, di sini ada yang Ini SNM nggak? Salut nih. Kayaknya Ani Salut nih, soalnya Ani Salut yang SNM. Oh, dari SNM. Oh, Wes. iya. Applause dong, applause. Plus. Padahal udah lewat 2 tahun. Tapi nggak apa-apa. Gimana Lut? Apa sih yang ditinggikan, nilai yang ditinggikan? Oke, jadi kalau SNMPTN sendiri sebenarnya itu penilaiannya rahasia ya. Jadi yang nggak ada yang tahu aspek-aspek penilaiannya tuh apa aja. Cuman mungkin ya kalau kita telaah dari mata kuliah yang ada di psikologi, mungkin kalau dari IPS itu ya emang IPS ya sosum. Itu mungkin sosiologi ya, yang agak bersinggungan sedikit lah. Mungkin itu sih, tapi kalau untuk aspek penilaian keseluruhannya sih masih rahasia ya, jadi yang tahu ya cuman panitianya aja. Iya dong. Yang Jangan penting- pengennya masuk psikologi tapi yang tinggi bahasa Jawa. Kan Aduh, Aduh, bisa dong ya. jauh jauh sekali. Iya, kayak sekali. biar simple kayak matematika harus lumayan, sosiologi tadi harus lumayan. Nah, Gitu mungkin lah. biar simpel lagi, semua harus tinggi, jadi aman. Ya, itu paling aman. Iya, itu kalau mau perfect ya. Konsisten lah, paling minimalnya konsisten nilainya. Di bawah jangan di bawah terus, naik terus, naik gitu. Betul. Akhir nih, buat Abirama sama Ani Salut. Satu kata yang menggambarkan psikologi. Dimulai dari psikologi itu, nah, apa? Mungkin psikologi itu keren gitu. Dari siapa dulu ya? Abirama dulu deh, Abirama. Itu tadi keren, nggak boleh dipakai lagi. Boleh, keren, di Bennett, keren, bagus, amazing, nggak boleh, yang lain. Psikologi. Bahasa Ya. Inggris nggak apa-apa. Pakai bahasa ilmiah psikologi nggak apa-apa. Bisa dong. Aku bahasa Indonesia aja deh. Nggak boleh, silakan. Karena buat menaikkan awareness tentang mental health, aku katanya psikologi membantumu gitu. Jadi, psikologi itu Waduh, keren membantumu. banget. Membantumu. Iya dong, bener. Nah, kalau dari Ini, Ani Salut Da- nih, gimana? Ani Salut gimana nih? Ini harus satu kata banget ya. Ya, satu kata. Iya. Iya nih, Kalau aku susah ya boleh- nih. Kalau satu kata Mungkin, doang mah susah ya. Kalau mau dua kata boleh, tapi psikologi itu biasa aja.
Enggak dong. Kalau gitu tidak biasa. Gak boleh dong, gak boleh. Contoh. Gak boleh ditiru itu, gak boleh ditiru. Parah Ya, banget lu. kemana Ar. lu? Mungkin kalau dari aku psikologi itu tentang empati sebenarnya. Oh, Oke. Wow, keren banget. Itu Empati nyontek, orang. itu nyontek dia Birama. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa Apa-apa. Bebas. daripada kita nyuruh mikir terus malah dia kena Mental. itu mentalnya, kena Kalau anak kejiwaannya malah psikologi repot. kena mental, siapa yang mau ngobatin? Bener. Berhubung kita juga udah jam segini ya. Tadi kita udah dapat banyak banget informasi tentang gimana sih psikologi itu, terus apa aja nanti kita belajar apa. Terus psikologi dibagi menjadi beberapa hal, lalu ada stigma masyarakat tentang psikolog dan juga mental health dan lain-lain. Yang pastinya sangat bermanfaat nih buat kalian yang nantinya nonton podcast episode psikologi ini nih. Iya nggak sih Kak Tiar dan Ardin? Iya, Banget. Wajib oke. nonton sih. Kalau Bener masih kepo-kepo, banget. silahkan komen di channel kita. Iya. Buat yang mau konsul-konsul silahkan nanti komen-komen Episode ya. psikologi, fokus psikologi episode 2. Siapa tahu mau episode lagi kan? Nanya Iya, langsung ke baru. dosen psikologi. Kita kan nggak tahu. Nanti kita undang Benar. dosennya. Undang dosen psikologi. Sama orang yang kena gangguan Sama jiwa. salut nih buat Abira Mas Ani, salut, semoga sukses ke depannya. Bener banget. Amin. Bisa jadi Makasih psikolog. ya. Jadi seorang psikolog supaya bisa mengembalikan mental generasi kita supaya tidak ada Amin, mental di amin. kemudian hari. Oh. Amin. Doain ya, Oke. doain. Oke. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan nih. Nah, di penghujung acara pada kali ini, aku mau ngingetin buat kalian yang nonton podcast pada episode kali ini, jangan lupa tonton juga podcast fokus lainnya nih. Kita punya banyak banget episode-episode di banyak sekali fakultas ataupun jurusan dan juga kehidupan kampus nih. Jangan lupa tetap tonton podcastnya Fokus. Senggol Senggol dong. Terima dong. kasih. Jangan Ya. lupa like, comment, and subscribe channel Fokus. Iya.